Jamaah Bapak Ibu, jamaah sholat maghrib Masjid Az-Zakirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan bagi sebanyak rahmat dan kenikmatannya. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita tidak dapat menghitung seluruh nikmat yang telah Allah berikan. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian ingin menghitung seluruh nikmat yang telah Aku berikan kepada kalian, maka niscaya kalian tidak akan mampu menghitung. Namun di antara seluruh nikmat itu ada dua nikmat yang paling agung dan yang paling sangat mahal. Nikmat ini tidak sembarang orang bisa mendapatkan dan merasakan nikmatnya. Bahkan paman Rasulullah SAW, Abu Thalib, yang telah melindungi dan membela dakwah beliau, juga belum bisa mendapatkan nikmat tersebut. Dua nikmat agung itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan dengan nikmat itu juga hati kita merasa tenang. Hati kita merasa tenang, dengan nikmat itu juga kita mempunyai pegangan hidup dan tahu jalan pulang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, yang telah membawa kita dari zaman kesyirikan menuju zaman yang telah menderang seperti saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua nikmat yang sering kita lalai, yang sering kita tidak menyadari bahwa nikmat itu sangatlah istimewa. Rasulullah SAW bersabda, "Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang manusia itu selalu tertipu dengan nikmat itu. As-sihat wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Di dalam kata maghbunun itu yang artinya tertipu. Kita menukar barang berharga, kita menukar nikmat kesehatan, kita menukar nikmat waktu luang kita dengan sesuatu yang murahan. Kita punya modal akhirat, tapi justru kita tukar dengan kesenangan dunia yang sifatnya sementara. Yang pertama adalah nikmat badan yang sehat. Tubuh kita yang sehat adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah alat utama kita untuk beribadah kepada Allah. Sholat kita bisa jadi lebih sempurna, kita bisa mengikuti majelis ilmu, kita bisa membantu orang lain tanpa kesulitan. Tapi kebanyakan dari kita tertipu. Kita menunda taubat kita menunda sedekah kita menunda dalam membaca Al-Quran, kita menunda dalam sholat malam, seolah-olah besok kita tidak akan pernah sakit. Padahal begitu sakit datang, kita sadar betapa mahalnya satu kali sujud tanpa merasakan nyeri, tanpa merasakan kesakitan. Dengan rumah sakit baru kita berandai-andai, "Ya Allah, kembalikanlah sebentar saja kesehatanmu. Aku janji akan beramal sungguh-sungguh." Namun saat itu kesempatan sudah hilang, kenikmatan sudah pergi meninggalkannya. Yang kedua yaitu nikmat waktu luang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Asr yang menunjukkan waktu.
wal 'asr innal insana fi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Artinya setiap detik yang tidak kita isi dengan kebaikan adalah kerugian yang sangat murni. Kita diberikan waktu luang, tapi kita malah sibuk mencari kesibukan yang sia-sia. Kita malah sibuk dengan gosipin orang lain. Kita sibuk dengan scroll video yang tidak berfaedah. Kita sibuk dengan tidur berlebihan tanpa mendapatkan manfaat. Kita biarkan kehidupan kita berlalu begitu saja tanpa menambahkan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tertipu karena kita lupa bahwa waktu yang luang adalah kesempatan yang menabung, dan kesempatan menabung pahala yang tidak bisa dilakukan saat kita sibuk bekerja atau berbaring lemah. Mari kita manfaatkan buah modal besar ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadi orang yang misal, seperti yang Allah katakan, orang yang meminta untuk dihidupkan kembali agar mereka bisa beramal, padahal waktunya sudah habis. Mumpung sehat masih ada di tangan kita dan waktu luang masih bisa kita atur, gunakanlah hikmat ini untuk taat kepada Allah sebelum nikmat tersebut dicabut dan diganti oleh penyakit, diganti oleh kesibukan, atau bahkan maut itu sendiri. Insyaallah saya akan membahas salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, atau juga kita bisa mendapatkannya di kitab Riyadhus Shalihin hadis ke-60. Mari kita membaca bersama-sama hadis tersebut agar lisan kita terbiasa dalam mengucapkan kalimat-kalimat berbahasa Arab. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت
Qala fa'akhbirni 'anil imani. Fa'akhbirni 'anil imani. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala akhbirni 'anil ihsani. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala antalidal amatu rabbataha wa antaral kufatal urata alata asyai yataqawwaluna fil bunyan thumma talaqa falabithu maliyan thumma qala ya Umar atadri manis sa'ilu qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Yang artinya Umar bin Khattab, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bainama nahnu julusun, pada suatu hari kita, Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin ittala alaina rajul. Tiba-tiba muncul di hadapan kita seorang lelaki dengan pakaian yang sangat putih, syadid bayadis syabi, syadid sawadis sa'i, dan rambutnya sangat hitam. La yura alaihi athar safar, tidak tampak padanya bekas perjalanan. Wala ya'rifu minna ahadun, tetapi para sahabat dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mengetahui siapa orang tersebut. Apabila orang tersebut penduduk asli Madinah, maka sahabat Rasulullah pasti mengetahui orang tersebut. Namun dijelaskan di dalam hadis ini, para sahabat tidak mengetahui siapa orang ini. Kalaupun dia orang yang musafir, maka tidaklah pakaiannya serapi itu, rambutnya sebersih itu. Hatta jalasa ila
ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki tersebut mendatangi Rasulullah dan duduk di depan Rasulullah. Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia mendekatkan lututnya dengan lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian menaruh telapak tangannya di atas paha orang tersebut. Wa qala, kemudian orang yang datang itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Namun orang tersebut memanggil Rasulullah dengan panggilan "Ya Muhammad." Kemudian "Wa akhbirni anil Islam." Orang tersebut menanyakan kepada Rasulullah, apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah." Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasulullah. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, engkau menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan menunaikan salat dan menunaikan puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau menunaikan haji apabila engkau mampu. Kemudian orang itu berkata, "Qala sadaqta." Engkau benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar dan sahabat kaget. Fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Karena dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah. Kemudian orang itu bertanya lagi, "Akhbirni anil iman." Beritahukan kepada saya apa itu iman. Kemudian Rasulullah menjawab, "Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Hendaklah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusannya, hari akhir, dan hendak engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kemudian orang tersebut menjawab, "Qala sadaqta." Engkau benar wahai Rasulullah. Terus orang tersebut menanyakan kembali, "Qala fa'akhbirni anil ihsan." Beritahukanlah kepadamu apa itu ihsan. Kemudian Rasulullah menjawab, "Qala anta udallaha ka'annaka tarahu." Engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu, namun apabila engkau belum dapat melihat Allah, fa innahu yaraka. Yang dimaksud dengan melihat itu adalah merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ikut hadir dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kehadirannya. Kemudian pemuda tersebut kembali bertanya, "Akhbirni an sa'ah." Beritahukan kepadaku kapan kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'alamin as-sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian orang tersebut bertanya, "Akhbirni an amaratiha." Beritahukanlah kepadaku tanda-tandanya. Kemudian Rasulullah juga kembali menjawab, "Anta idal amatu wa bataha wa anta
semuanya, dan melihat orang Badui yang bertelanjang kaki, yang miskin lagi berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Umar qala ya Umar. Setelah itu pemuda itu pergi meninggalkan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian setelah beberapa lama Rasulullah melihat Umar bin Khattab masih bingung siapakah orang ini. Kemudian menanyakan kepada Umar, ya Umar, ada dari Israel, apakah kau tahu siapakah yang bertanya itu? Qultu Allah wa Rasuluhu a'lam. Kemudian Umar bin Khattab menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya malaikat Jibril yang tadi datang padaku menjelma sebagai manusia untuk mengajari kepada kalian tentang agama Islam. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang dimaksud dalam iman, Islam, dan ihsan. Hadis ini termasuk dalam al-maratibud din, yaitu kedudukan dalam beragama. Kedudukan dalam beragama itu terbagi jadi tiga: al-Islam, wal iman, dan wal ihsan. Islam itu berbicara masalah lahir, dan iman berbicara masalah batin, dan ihsan tentang keduanya. Jadi Islam itu berbicara tentang perbuatan, amalan-amalan zahir, dan al-iman berbicara tentang amalan-amalan yang bersifatnya batin, keyakinan. Dan ihsan merupakan amalan yang mencakup dalam keduanya. Dan ihsan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada iman. Dan iman memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Islam. Tidaklah keislaman dianggap sah kecuali jika terdapat padanya keimanan, karena konsekuensi dari syahadat mencakup lahir dan batin. Karena syarat dalam bersyahadat itu ada tiga: al-qawlu bil lisan, mengucapkan dalam lisannya, wa i'tiqadu lahu, wa i'tiqadu bil qalbi, dan yakin di dalam hati atas apa yang telah diucapkan, wal amal bil jawarih, dan mengerjakan apa yang telah dianjurkan, dan melakukan apa yang telah Allah syariatkan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Ahlu sunnah menetapkan dan bahwa jika istilah Islam dan iman disebutkan secara bersamaan, maka masing-masing memiliki pengertian sendiri-sendiri. Namun jika disebutkan salah satunya saja, maka mencakup yang lainnya. Iman dikatakan dapat bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan kita melakukan amal-amal saleh, dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wa yanqusu bil ma'siyah. Dan iman itu akan berkurang dengan kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Batasan minimal sahnya keimanan, iman kepada Allah Subhanahu wa taala sah jika beriman kepada rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma dan sifat-sifatnya. Kemudian iman kepada para malaikat. Iman kepada para malaikat sah jika beriman bahwa Allah menciptakan makhluk bernama malaikat sebagai hamba yang senantiasa taat, dan di antara mereka ada yang diperintahkan untuk mengantar wahyu. Dan yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Iman kepada kitab-kitab sah jika beriman bahwa Allah telah menurunkan kitab yang merupakan kalamnya
kepada sebagian hambanya yang berkedudukan sebagai Rasul. Di antara kitab Allah adalah Al-Quran. Dan keempat, iman kepada para Rasul. Iman kepada para Rasul sah jika beriman bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus kepada manusia sebagian hambanya mereka mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada manusia, dan pengutusan Rasul telah ditutup dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir sah jika beriman bahwa Allah membuat sebuah masa sebagai tempat untuk menghisab manusia. Mereka dibangkitkan dari kubur dan dikembalikan kepadanya untuk mendapatkan balasan kebaikan atas kebaikan dari balasan kejelekan atas kejelekannya. Yang baik akan masuk surga dan yang buruk akan masuk neraka. Ini terjadi di hari akhir tersebut. Yang keenam, iman kepada takdir. Iman kepada takdir sah jika beriman bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengilmui segala sesuatu sebelum terjadinya. Kemudian Dia menentukan dengan kehendaknya semua yang akan terjadi setelah itu. Allah menciptakan segala sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya. Dan makna al-ihsan itu meliputi dalam dua keadaan. Maqam muraqabah yaitu senantiasa merasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah dalam setiap aktivitasnya. Dalam setiap aktivitasnya kedudukan yang lebih tinggi lagi. Dan yang kedua, maqam musyahadah yaitu senantiasa memperhatikan sifat-sifat Allah dan mengaitkan seluruh aktivitasnya dengan sifat-sifat tersebut. Mungkin apabila ada kesalahan atau kekurangan dari saya, itu datangnya dari saya. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis dan doa hamd. Mari kita tutup dengan hamdah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.